Bab 152. Kalian semua bernasib buruk. David Kin dipukuli sangat parah dan hampir pingsan. Tetapi ketika dia mendengar Lulu Wang mengatakan bahwa dia ingin mencari kunci dan ingin masuk, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia langsung merangkak dari tanah. Dua pria besar belum sempat merespons. David Kin sudah meraih kunci dan membuangnya dari jendela tangga. Sialan, kita kehilangan kuncinya. Dua pria besar tiba-tiba menjadi marah. Kemudian menendangnya. Dua wanita murahan di dalam, dengarkan aku. Kali ini kalian beruntung. Jika aku melihat kalian lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lulu Wang berjalan ke pintu ruangan dan berkata dengan keras. Setelah berbicara, dia berbalik. Mereka baru saja pergi. Pintu lift di lantai 16 terbuka. Dan 5 atau 6 orang muda memegang tongkat bergegas keluar. Sialan, di mana orang? Pria muda dengan rambut kuning itu dimarahi. Setelah beberapa langkah, dia melihat David Kin berbaring di tangga. Dan pria itu pingsan. Ekspresi rambut kuning tiba-tiba berubah. Dia menerima telepon dari Andre Wang untuk menyelamatkannya. Sekarang orang itu pingsan. Dia telah mempertahankan kecepatan tercepat. Tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan orang. Cepat, bawa ke rumah sakit. Pria rambut kuning melihat darah mengejutkan di tangga. Tiba-tiba panik. Dia belum melihat gambaran yang lebih buruk. Tetapi identitas orang di depannya lebih tinggi daripada bosnya. Lesikin yang terjebak di ruangan itu. Pria rambut kuning menyadari bahwa masih ada orang di ruangan itu. Maaf. Apakah kamu adalah Nona Qin? Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Wood Huang mengatur agar David Kin pergi ke rumah sakit. Dia berdiri di pintu dan bertanya dengan cermat. Lesikin berkata dengan cepat, aku terjebak di dalam ruangan. Ayahku baru saja melemparkan kunci dari jendela tangga. Bisakah kamu membantuku menemukan kuncinya? Nona Qin, tunggu sebentar. Aku akan menemukannya sekarang. Wood Huang melakukan panggilan telepon dan dengan cepat bergegas keluar. Lebih dari 10 orang dari KTV terdekat mencari kunci di lantai bawah. Kemudian dia menelepon Andre Wang dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Ketika Andre Wang mengetahui bahwa David Kin dipukuli, dia basah oleh keringat dingin. Bajingan, bagaimana aku memberitahumu? Aku menyuruhmu menyelamatkan orang dengan kecepatan tercepat. Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Andre Wang memarahi di teleponnya. Wood Huang ketakutan, Kak Andre. Aku benar-benar berusaha tercepat. Tapi sudah terlambat. Jangan bicara omong kosong. Segera periksa di kamera pengawas. Siapa orang yang memukul Tuan Qin? Dan kemana dia pergi? Setelah aku tiba dan kamu belum menemukannya. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Andre Wang berkata dengan marah. Ya Kak Andre, aku akan memeriksa sekarang. Setelah Wood Huang berkata, dia menutup telepon dan dengan cepat mengatur. Ketika Jerry yang bergegas ke 1602, orang-orang Wood Huang baru saja menemukan kunci dan membuka pintu ruangan. Lesi, kamu baik-baik saja? Melihat Lesikin, Jerry yang bertanya dengan cepat. Lesikin menangis untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba bergegas ke lengan Jerry yang memegangnya dan menangis. Aku baik-baik saja. Ayah mendorongku ke kamar untuk menyelamatkanku. Lesikin menangis. Ketika dia melihat Jerry yang, dia segera menemukan dukungan dan menangis. Melalui mata kucing itu, dia melihat adegan di mana David Kin dipukuli dengan jelas. Namun, dia tidak bisa menahan diri. Dia menyaksikan kerabatnya dipukuli. Dan dia tidak tahan melihat Lesikin yang menangis. Jerry yang memegang Lesikin dengan erat. Dengan sungguh-sungguh, yakinlah padaku. Tidak peduli siapa itu. Aku akan memberinya pelajaran. Itu Lulu Wang. Wanita dari keluarga Zhang, Lesikin berkata dengan cepat. Jerry yang sedikit menyipitkan matanya, oke. Aku tahu. Matanya tampak mengerikan dan suhu seluruh ruangan tampaknya telah turun beberapa derajat secara instan. Yuri Zhou tidak bisa menahan gemetar. Menatap Jerry yang, itu saja. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke rumah sakit untuk mengawasi ayah. Masalah lainnya serahkan kepadaku.
Jerry yang meredahkan kemarahannya dan memandang Le Sikin. Tanpa menunggu tanggapan Le Sikin, dia berbalik untuk melihat Andre Wang di sekelilingnya. Kamu membawa istriku ke rumah sakit secara langsung. Jika sesuatu terjadi, aku akan bertanya kepadamu. Ya, Tuan yang tenanglah. Aku akan melindungi Nona Qin. Ente Wang gemetar dan cepat berkata, pergilah. Jerry yang memandang Le Sikin. Le Sikin juga khawatir tentang David Qin. Setelah mereka turun dari lift, Wood Huang datang. Dan dengan cepat melapor, Kak, aku telah menemukannya. Kedua orang itu berasal dari keluarga Xiong. Mereka pergi ke kediaman keluarga Xiong. Jerry yang mengerutkan kening. Bukankah Le Sikin mengatakan bahwa wanita itu adalah wanita dari keluarga Zhang? Mengapa pergi ke rumah Xiong? Tuan Yang, ini temanku Wood Huang. Aku akan menyuruhnya untuk mengikutimu. Andre Wang bertanya dengan hati-hati. Wajah Jerry yang mengerikan, pergi ke rumah Xiong bersamaku. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Wood Huang terkejut. Keluarga Xiong adalah keluarga ternama di Jiangsu. Jerry yang harus membawanya ke keluarga Xiong. Bukankah ini sama saja cari mati? Melihat Wood Huang, kemudian Andre Wang memukul kepalanya dan berkata dengan marah, Tuan yang memintamu untuk pergi ke rumah Xiong bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Wood Huang dengan hati-hati melirik Jerry Yang. Dia berkata dengan khawatir, Kak Andre. Aku berbicara tentang keluarga ternama Jiangsu. Keluarga Xiong. Tentu saja. Aku tahu itu adalah keluarga Xiong. Jika kamu masih berbicara omong kosong, pergilah. Andre Wang mengertakkan giginya. Jika Jerry yang menginstruksikannya untuk melindungi Le Sikin, dia akan mengikuti Jerry yang ke rumah keluarga Xiong. Sampai saat ini, Wood Huang baru menyadari bahwa pemuda itu tidak sederhana. Jika tidak, Andre Wang tidak akan menyuruhnya ke kediaman keluarga Xiong. Kak Andre, aku mengerti. Mata Wood Huang penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan. Cepatlah pergi. Perintah Tuan Yang adalah perintahku. Tidak, perintah Tuan Yang. Bahkan jika kamu harus mati, kamu tidak boleh ragu. Apakah ini kesempatanmu? Apakah kamu mengerti? Andre Wang mengatakan bahwa jika bukan karena waktu yang mendesak, dia pasti akan memberitahu Wood Huang tentang Jerry Yang. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah Wood Huang berkata, dia dengan cepat bertemu dengan Jerry Yang. Andre Wang memandangi Jerry Yang dan bergumam, setelah hari ini, aku khawatir mungkin tidak ada keluarga Xiong di Jiangsu. Berani menyinggung Tuan Yang, itu bisa dianggap sial. Bersambung.